Sejumlah bakal calon presiden mulai PDKT ke generasi milenial dan juga generasi Z. Hal ini mengingat mayoritas pemilih pemilu 2024 didominasi oleh kedua kelompok ini. Yang terbaru, Prabowo Subianto gencar sekali mengundang influencer untuk bertukar pikiran. Tidak hanya Prabowo yang bertukar pikiran, tapi saya juga akan bertukar pikiran dengan para narasumber saya sore hari ini, yakni Diah Roro Esti, politisi Partai Golkar, kemudian Rahayu Saraswati, politisi dari Partai Gerindra yang akan bergabung melalui Zoom, kemudian Dr. Gamal Albin Said, politisi dari PKS, dan juga Fani Caniago dari Indonesia Indikator. Saya Jati Dharma, inilah Liputan 6 Talks, adu taktik parpol berebut suara Gen Z dan milenial. Gen Z dan milenial ini jadi perebutan partai politik untuk meraih suara terbanyak dalam pemilu 2024. Kenapa? Datanya total pemilih Gen Z dan milenial ini mencapai lebih dari 113 juta. Artinya 56,45% dari total pemilih pada pemilu 2024. Saya langsung tanyakan ke narasumber saya sore hari ini. Saya mau ke Mbak Roro terlebih dahulu. Mbak Roro sebagai anak muda juga, ini ada pemilih Gen Z dan juga milenial yang diperebutkan. Ini sebenarnya potensi atau hambatan untuk partai politik seperti Partai Golkar? Tentunya tadi statistiknya sudah disampaikan, bahwasanya data dari KPU juga menyatakan ya bahwa mayoritas dari pemilih nanti apalagi menjelang pemilu tahun 2024 ini adalah dari kalangan muda. Lalu kemudian secara demografi kita juga menyadari bahwa berdasarkan data dari BPS tahun 2020 menyatakan bahwa total penduduk Indonesia yang dari kalangan Gen Z dan milenial itu merupakan mayoritas. Jadi lebih dari 50%, dia kurang lebih 53%. Nah, kita menyadari bahwa anak muda ini menjadi penentu arah politik ke depannya. Jadi tentu dengan apa namanya dengan kesempatan yang kita miliki sebagai anak muda untuk kemudian berpartisipasi, kita mempunyai kewenangan untuk kemudian mempengaruhi arah tadi ya, kembali lagi ke arah politik tersebut. Nah, oleh karena itu yang pertama yang perlu kita perjuangkan terlebih dahulu adalah bagaimana anak muda ini tidak golput gitu. Jadi mereka tetap memilih untuk voting gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah peran partai politik untuk melakukan komunikasi politik. Bagaimana kemudian kita bisa melibatkan anak muda, memberdayakan masyarakat melalui edukasi politik gitu ya. Lalu kemudian meningkatkan kesadaran anak muda ini akan pengaruh mereka terhadap itu tadi pemilihan presiden yang akan datang hingga seterusnya. Bahkan itu merembet juga Mas ke pileg ya kan, legislatif seperti saya di DPR RI juga tentu ingin sangat amat menentukan arah juga gitu. Jadi kekuatan sebetulnya anak muda itu. Kekuatan ya, potensi ya. Sebelum saya melanjutkan ke Mbak Roro, sudah hadir bersama kita di studio Dr. Gamal. Halo. Terima kasih sudah datang. Welcome. Sehat, dokter? Sehat, terus semangat. Akhirnya saya tidak sendirian laki-laki di sini, ada Dr. Gamal menemani. Dr. Gamal, kita tadi baru saja mulai, nanti di Zoom juga ada Mbak Saras dari politisi Partai Gerindra. Kita akan ngobrol-ngobrol soal potensi atau hambatan sebenarnya generasi Z dan juga milenial di pemilu 2024. Nah, saya mau lanjutin tadi ke Mbak Roro. Kan tadi dikatakan bahwa ini ada sebuah kekuatan sesungguhnya. Tapi kalau saya melihat bahwa ketika anak-anak muda ini, itu kan kita tidak bisa menampik ya bahwa mereka ini banyak juga yang apolitis, banyak juga yang pengetahuan politiknya itu sangat apatis, kemudian pengetahuan politiknya itu rendah gitu. Nah, ini kan sebenarnya jadi PR buat partai politik untuk boro-boro mau nyuruh mereka milih gitu kan. Kan mereka kayak harus diajarin dulu apa sih pemilu, mungkin seperti itu. Agreed, ya. Saya sepakat banget dengan apa yang disampaikan barusan, dan saya rasa setiap partai politik mempunyai mekanisme dan caranya masing-masing untuk kemudian bagaimana caranya agar pemuda itu bisa lebih tertarik dengan dunia politik. Kadang-kadang masyarakat muda ini merasa tidak suka karena tidak mengetahui gitu kan. Maka oleh karena itu misalnya ya,
saya bisa bicara untuk Partai Golkar sendiri, kita juga punya namanya Golkar Institute, di mana kita melakukan capacity building untuk para anak muda gitu, memberikan pelatihan khusus politik, lalu kemudian kita hadirkan pakar-pakar yang saat ini sudah menduduki posisi-posisi strategis, mungkin dari kalangan muda gitu ya, sebagai wakil rakyat kita juga melakukan edukasi melalui jalan kita selama ini ya, maksudnya journey kita di dunia politik seperti apa, learning experiences-nya seperti apa, karena dengan begitu mereka merasa lebih dekat dengan politisi yang mungkin selama ini mereka merasa cuman kenalnya itu di TV atau ngelihatnya dari jarak jauh. Nah, bagaimana kemudian kita hadirkan para politisi ini untuk komunikasi langsung, berinteraksi dengan anak muda agar mereka tidak apatis. Itu salah satunya. Yang kedua adalah dengan peran saya sekarang sebagai anggota DPR RI gitu ya Mas ya. Kalau Indonesia itu kan sudah menjadi bagian dari Open Parliament. Nah, Open Parliament di ASEAN saja baru negara Indonesia dan Malaysia. Open Parliament ini adalah bagaimana kita dapat meningkatkan transparansi di dalam bagaimana kita melakukan policy making dan lain sebagainya. Kebetulan kemarin baru AIPA ya Mas ya, kita selenggarakan di Indonesia. Jadi ini lagi hangat dibahas, baru banget kemarin kita bahas. Dan sebetulnya peran Indonesia sebagai anggota Open Parliament ini itu sangat amat menentukan juga bagaimana anak muda teredukasi gitu ya, pendekatan-pendekatan bahkan melalui sosial media, bagaimana kita menceritakan hasil rapat dari masing-masing komisi itu seperti apa sih, keputusannya seperti apa, dampaknya kepada masyarakat seperti apa. Tanpa masyarakat tahu, tentunya mereka tambah apatis dong ya. Nah, sekarang banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh parlemen melalui sosial medianya, sosial media macam-macam Mas, ada Instagram, TikTok gitu ya. Bahkan para anggota DPR juga mempunyai tanggung jawab penting gitu untuk kemudian juga menceritakan kepada publik. Kenapa sosial media, Instagram juga digunakan untuk melakukan social accountability kepada publik, bahwa ini loh setiap harinya saya melakukan ini. Perjuangannya itu seperti ini. Nah, itu juga merupakan hal penting untuk kemudian kita bisa meningkatkan awareness dan mudah-mudahan berperan agar anak muda itu tidak apatis lagi gitu sih Mas. Oke, saya mau ke Mbak Saras dulu yang ada di Zoom. Mbak Saras, kalau tadi dari Golkar punya Golkar Institute ya. Golkar Nah, kalau Institute. dari Partai Gerindra apa nih yang dimiliki untuk mendekatkan Partai Gerindra kepada anak muda, generasi Z atau milenial pemilih 2024? Kebetulan kita punya sayap partai politik yang namanya TIDAR atau Tunas Indonesia Raya, dan di mana saya adalah ketua umumnya saat ini. Kita ini sudah ada sejak awal mula Gerindra didirikan, sebenarnya hanya 6 bulan setelah lah. Dan kita memang punya mandat dan amanah yang spesifik untuk pemilih pemula dan juga pemuda-pemudi di Indonesia. Bahkan kita di ADART-nya itu maksimal usia 35 tahun untuk menjadi pengurus pada saat SK dikeluarkan. Kita memang spesifik mau untuk menghadirkan edukasi. Kita bahkan punya pelatihan Tunas 1, 2, 3, 4 untuk menjadi caleg harus sudah melalui bahkan ke Tunas 4. Jadi kaderisasinya itu berjalan. Ini kita lakukan, kita sajikan tentunya dengan konteks yang harus sangat relevan kepada anak muda. Kata kuncinya di situ relevan. Karena kita sebagai bagian dari anak muda gitu ya, milenial dan Gen Z, kita sangat memahami bagaimana cara berpikir dari anak-anak muda Indonesia kebanyakan, yang dimana tentunya kalau udah dengar kata politik tuh adanya mental, langsung mau menjauh, tidak mau mendengarkan, dan mungkin bisa dikatakan yaitu tadi apatis. Tapi saya seringkali menantang asumsi bahwa mereka apatis, karena kalau misalkan apatis nggak mungkin politik, hal-hal yang berkaitan dengan politik di medsos maupun di yang hal-hal yang lainnya itu politik menjadi hot issue, karena penggunanya kan kebanyakan justru anak muda. Jadi mereka sebenarnya peduli. Kepedulian mereka itu tinggi tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia, di bangsa mereka, di sekeliling mereka. Tetapi menjadi apatis kalau mereka tidak didengar, kalau suara mereka tidak ditampung oleh para wakil rakyat dan juga para pemimpin. Nah, ini kenapa kita harus membuka komunikasi dengan mereka dengan cara-cara yang tidak seterusnya istilahnya ini politik tidak, tapi dengan sajian yang
Satu contoh, kalau kita bicara tentang anak muda, lapangan pekerjaan itu pasti top of mind dari apa yang mereka ingin bicarakan. Lapangan pekerjaan artinya apa? Kewirausahaan, artinya pun juga tentang hak-hak untuk mereka sebagai pemilik usaha maupun juga sebagai employer, employee, tenaga kerja. Ya kita bicara tentang bahwa semua kebijakan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan, mau mereka sebagai pemilik usaha maupun mereka sebagai yang bekerja di dalam sebuah usaha itu berkaitan dengan pengambil kebijakan. Kalau kita mau sebagai subjek dalam politik di mana kita punya seat at the table, kita ikut serta dalam pengambilan keputusan yang sangat berkaitan dengan hidup kita sehari-hari, ya kita harus berani untuk masuk ke dalam dunia itu dan duduk di meja tersebut. Dan ini mungkin caranya ya saya rasa di dalam Gerindra di mana kita ada Tidar ini, kita mau untuk terus memberikan contoh. Inilah anak-anak muda, putra-putri terbaik bangsa yang ingin ikut serta berkontribusi. Tidak ingin menjadi kaum rebahan yang istilahnya hanya komplain aja, ngedumel di medsos dengan jari-jarinya jadi netizen gitu ya. Tetapi betul-betul ingin ikut serta dalam pembangunan bangsa ini, ikut serta dalam sejarah. Kita bicara tentang hal-hal yang positif yang bisa datang dari politik dan kita tekankan kalau kita ingin melihat adanya pergerakan Indonesia dalam hal politik untuk ke arah yang lebih baik. Anak-anak muda yang 53%, kita cuman berapa ya, Mbak Roro itu tadi udah menyampaikan, Mbak itu tadi udah menyampaikan bagaimana kita di DPR ya mungkin hanya beberapa ya. Jadi ini masih challenge untuk mereka hadir ke TPS, apalagi untuk mereka bisa menjadi wakil rakyat. Padahal kita terus, ayo kalau misalkan mau untuk lebih banyak anak muda yang ikut serta dalam politik ya artinya kalian pun itu kan bicara tentang kita gitu, kitanya yang harus berani untuk maju. Jadi itu kita dari program-program kita melakukan pendekatan lah bisa dikatakan selain dari kaderisasi. Oke, itu dari Gerindra. PKS seperti apa nih, Dr. Gamal? Oke, baik. Terima kasih. Pertama, saya mungkin ingin masuk dalam konteks tema kita hari ini ya. Jadi saya kurang sepakat ketika kita menggunakan diksi menjadikan generasi muda sebagai target dari proses politik ya. Jadi saya sangat meyakini bahwa kita anak muda nggak boleh menjadi objek politik ya. Nggak boleh menjadi target politik, sasaran politik, mangsa politik. Tapi ide kita, narasi kita harus bergemuruh di panggung demokrasi Indonesia. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya melihat kita punya satu problem, yaitu dalam konteks bagaimana citra politik hari ini. Jadi kalau what comes to the mind when I say the word politik ya, apa yang muncul di pikiran kita ketika saya mengatakan kata politik ya. Ada yang bilang politisi saja tidak percaya dengan ucapannya, mereka kaget kalau masyarakat percaya. Ada yang bilang politisi berjanji membangun jembatan walaupun nggak ada sungai. Ada yang bilang politisi itu seni, mendapatkan uang dari orang kaya dan menjanjikan bantuan buat orang tidak mampu dan menjanjikan keamanan bagi mereka berdua. Bahkan Einstein mengatakan politik itu lebih susah dibandingkan fisika. Ya. Bahkan di salah satu survei ya, Ipsos Global Trustworthy Index ya, 2021 di 28 negara ada 20.000 responden. Ketika ditanya profesi yang paling tidak dipercaya, itu ternyata adalah politisi. Itu minus 52%. Jadi yang paling dipercaya adalah dokter ya, plus 54%. Jadi saya surplus 2% ya. Mohon maaf ya. Sebagai dokter dan juga politisi ini. Oke, jadi itu PR kedua. Oleh karena itu saya selalu tekankan kepada kawan-kawan muda ya. Tugas kita itu bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi juga menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin dalam konteks kalau kita lihat apakah anak muda itu antusias atau apatis ya. Nah, pertama dalam konteks election, kalau kita lihat survei ya, atau perjalanan dalam pemilu 10 tahun terakhir, itu sebetulnya tinggi. 85% anak muda itu memilih di TPS ya, di tahun 2014, dan 91% itu memilih di tahun 2019. Bahkan dari survei itu CSIS dan Kompas pun menunjukkan lebih dari 80%. Mereka mengatakan akan memilih di tahun 2024 nanti. Artinya saya optimis anak-anak muda tidak akan banyak yang golput ya. Tapi memang ada sebuah sikap apolitis yang mungkin muncul sebagai ekses dari citra politik yang negatif begitu. Jadi kalau dalam salah satu buku itu pernah menuliskan anak muda itu
tidak akan pernah memaafkan ya janji kosong. Dan kalau kita lihat lebih dalam, ternyata memang 4 dari 10 anak muda tidak pernah terlibat sama sekali dalam pembicaraan politik di media sosial. 4 dari 10 mengatakan mereka jarang terlibat ya, hanya 21% kurang lebih yang mereka aktif pembicaraan di politik. Dan kalau kita lihat di survei lain, dalam konteks bagaimana mereka mengikuti pemberitaan politik misalkan ya, itu 5 dari 10 mengatakan bahkan tidak pernah mengikuti pemberitaan politik. Nah itu mungkin artinya saya ingin katakan begini, sebetulnya ada pusaran antusiasme dan apolitis dalam konteks anak-anak muda. Nah disitulah tugas dari teman-teman media, entitas politik ya, untuk bagaimana bisa memberikan edukasi politik buat generasi muda. Dan saya menawarkan beberapa ide baru begitu, misalkan kita punya the new way politik ya, yaitu cara-cara berpolitik yang baru. Saya ingin katakan, walaupun diksi ini terdengar tidak enak, tapi saya merasa anak-anak muda hari ini tuh jengah, jijik ya, bahkan enak dengan politik ya. Karena status quo, mediocrity ya, mediocre, psychophancy, sikap-sikap penjilat para politisi begitu. Nah yang kita butuhkan adalah cara-cara berpolitik yang baru. Saya ambil contoh, waktu saya asli Malang ya, jadi waktu tragedi Kanjuruhan, banyak politisi bayangkan memasang foto mereka sambil tersenyum, sambil mengangkat tangan begitu, dalam konteks duka Kanjuruhan ketika itu. Saya melihat itu, could you imagine ya, mereka kalau saya lihat ingin membajak tragedi untuk kepentingan politik. Ya. Jadi ada banyak hal-hal yang menurut saya bisa kita rubah dalam politik. Misalkan kita lihat politik uang begitu, lalu tadi ya sikap-sikap gaya-gaya politik yang lama begitu. Nah kedua, kami menawarkan namanya politik pemberdayaan misalkan. Iya, jadi karena saya sosiopreneur ya, ketika saya masuk dunia politik. Nah itu hal-hal yang menurut saya perlu kita lakukan. Ya, dan buat anak-anak muda saya ingin katakan, tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Terima kasih. Oke, menarik juga yang dikatakan oleh Dr. Gamal ya, tadi ternyata banyak juga masyarakat yang sepertinya anak-anak muda ini ada yang, ya tadi Mbak Sarah sempat mengatakan bahwa banyak kok anak-anak muda itu yang paham, karena ternyata pembicaraan, jika tidak paham pembicaraan di media sosial pasti nggak akan ada gitu soal politik. Tapi tadi temuan Dr. Gamal bilang kalau ternyata ya dari 4, 10 itu mereka tidak terlibat. Ya masih kurang dari separuh sih ya, dari 10 orang tadi. Iya. Tapi ternyata masih ada keinginan-keinginan mereka untuk terjun atau berbicara at least tentang politik. Nah ini yang jadi kemudian adalah, kan kita bicara soal 2024 pemilunya. Ini pergerakannya mungkin partai-partainya masih belum terlalu kelihatan ya kalau saya melihat ya. Tapi baca pres ini udah mulai bergerak untuk melihat potensi ini yang lebih besar gitu. Mbak Roro, kalau melihat dari baca pres yang sudah diresmikan gitu ya, ada 3 ini, pergerakan yang mereka lakukan itu sudah mulai mengena nggak? Kita bicara Mbak Roro bukan sebagai politisi ya, kita sebagai generasi milenial atau Gen Z lah gitu ya. Kalau Anda melihat para baca pres ini akhirnya bergerak, sudah tertarik belum sih sama yang mereka lakukan? Jadi ketertarikan itu kan tergantung cara yang kemudian diadopsikan oleh para calon presiden gitu ya. Dan banyak sekali hal kita mulai melihat tren-tren, bukan hanya capres, sebetulnya para politisi secara keseluruhan gitu. Bahwasanya cara untuk mengkomunikasikan sebuah gagasan itu melalui berbagai media. Dalam arti kata, yang pertama mungkin karena mereka dalam posisi sudah mempunyai level of influence yang cukup besar, mereka bisa menyampaikannya dengan begitunya melalui kanal media mereka, dan itu sudah cukup mengena. Tapi yang kalau saya melihat agak trending ya, dan agak menarik tentang politik di Indonesia adalah di mana keterlibatan figur-figur public figures. Yang kemudian kita bisa notabene melihat bahwa mereka masing-masing mempunyai level of influence yang sangat berbeda. Jadi misalnya
banyak lah ya kalau kita melihat capres-capres yang kemudian mengajak, bahkan kemarin Pak Jokowi saja ketika melihat LRT, mohon maaf, itu kan juga mengikut sertakan beberapa influencer dan public figure. Sebetulnya niatnya adalah agar message-nya itu lebih tersampaikan kepada publik. Itu intinya kan seperti itu gitu. Dan kita melihat bahwa influencer kan macam-macam, ada yang seniman, ada yang artis, ada musisi, lalu kemudian ada tokoh-tokoh mungkin bahkan entrepreneurs gitu ya yang mempunyai level of influence. Mereka kemudian dirangkul untuk membantu menyuarakan gagasan-gagasan tertentu yang pada dasarnya ingin disampaikan ataupun tersampaikan kepada publik. Dan saya melihat mungkin secara real juga ketika turun ke lapangan gitu ya, mungkin bukan hanya secara bagaimana di Jakarta, tapi ketika kita turun ke lapangan juga, kebetulan saya kan juga dari daerah Gresik Lamongan, mewakili masyarakat di sana. Suka tidak suka mereka masih mengidolize beberapa figur-figur tertentu, apalagi kalau di daerah itu punya ada local fans, gitu ya? Iya gitu, influencers lah bisa dibilang gitu, dan mereka juga mempunyai peran yang andil gitu. Nah sekarang menurut saya menjadi PR adalah ketika para politisi atau para calon presiden memutuskan untuk merangkul sosok-sosok seperti ini, itu harus ada dengan catatan ada gagasan yang ingin disampaikan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya ini berdasarkan survei dari CSIS Agustus 2022 kemarin menyatakan bahwa ada beberapa isu yang menarik untuk pemilih muda. Salah satunya adalah mengenai kesejahteraan masyarakat dan juga lapangan pekerjaan gitu. Jadi ketika figur-figur ini kemudian dirangkul untuk mengkomunikasikan isu-isu seperti ini hingga kemudian menyampaikan bahwa ini loh ketika saya terpilih ini yang akan kita lakukan gitu. Kita juga mengetahui bahwa Indonesia sebagai negara yang sedang mengoptimalkan bonus demografi, 70% dari total penduduk Indonesia adalah dari kalangan produktif gitu ya. Dan semua ini dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Kita punya potensi menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, bahkan nomor 5 atau 6 di dunia di tahun tersebut gitu. Jadi para pemimpin yang akan datang itu harus mampu untuk kemudian menawarkan solusi terhadap isu-isu tersebut. Jadi kembali lagi kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan. Noting juga bahwa ketika kita berbicara mengenai lapangan pekerjaan, apalagi sekarang kita dihadapi juga dengan isu climate change gitu. Krisis iklim yang bukan merupakan masalah masa depan tapi masa kini menurut saya. Apalagi tadi sebelum kita on air kita juga membahas tentang air pollution, polusi udara yang kita bahkan di Jakarta itu udah sangat amat memprihatinkan gitu kan Mas. Jadi Indonesia sekarang dihadapi dengan masalah seperti ini. Para pemimpin masa depan harus menawarkan solusi agar kita bisa melewatinya dengan baik. Ketika berbicara mengenai lapangan pekerjaan, mengedepankan sustainable development, berdasarkan data dari Low Carbon Development Indonesia, di mana saya juga merupakan salah satu anggota komisionernya di situ, menyatakan bahwa kita berpotensi untuk menciptakan 1,8 hingga 15,3 juta lapangan pekerjaan yang notabene green jobs. Jadi misalnya sekarang kita ingin mendorong untuk mengurangi emisi karbon, kita sudah sepakat dengan Paris Agreement, ya kan, mengurangi emisi karbon sebesar 32%. Lalu kemudian ketika kita mendorong salah satunya di sektor energinya saja, transisi energi itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan tuh untuk masyarakat Indonesia. Atau mungkin ada lini-lini lainnya yang kemudian sangat ada kaitannya gitu ya dengan low carbon development dan juga lapangan pekerjaan. Nah, ketika kembali lagi para public figures yang mempunyai influence yang cukup besar dirangkul untuk melakukan bahkan diskusi seperti ini gitu ya, karena masing-masing public figure ini mempunyai audiensnya tersendiri gitu, kekuatannya masing-masing. Ketika dirangkul untuk menyuarakan gagasan, menurut saya itu produktif. Tapi kalau misalnya hanya sekedar bertemu, selfie dan foto, for me sebagai anak muda it's not enough. Nggak cukup gitu. Kita harus melihat apa gagasan yang kemudian akan ditawarkan. Berarti itu harus ditunggu lagi para influencer yang kemarin diundang, para baca-baca ini kira-kira sudah
nge-tweet atau sudah nge-posting apa gitu di pertemuan? Apakah cuma fotonya aja gede, tapi captionnya nggak ada? Ya, mudah-mudahan ada lah ya. Okay. Coba kita lihat bareng-bareng ya guys ya yang nonton di sini Mau juga. ke Mbak Saras lagi. Mbak Saras kan Pak Prabowo tuh sering banget ya beberapa kali mengundang influencer kemudian anak muda untuk bertemu dengan Pak Prabowo makan siang atau ya bertemu lah berdiskusi. Nah ini apakah cara memang dari Pak Prabowo untuk memberikan message yang akan dibawa oleh Pak Prabowo di 2024 atau seperti apa? Dan ketika iya, apa message yang sebenarnya ingin disampaikan kepada pemilih muda dari Pak Prabowo dengan mengundang para influencer ini, Mbak? Sebentar, ini tadi saya diundangnya sebagai politisi muda aja. Kalau misalkan di sini ngomongin tentang bagaimana Pak Prabowo dan langkah beliau dalam melakukan itu udah ngomongnya sebagai jubir nih. Tapi kan sekalian kan sangat beririsan. Jadi mumpung ada orang dalam nih gitu. Jadi apakah message-nya itu emang ke anak muda atau gimana? Karena kok sering banget Pak Prabowo itu ngundang anak muda gitu, Mbak. Jujur, saya belum bicara dengan beliau tentang apa namanya ini sebenarnya apakah ini sesuatu yang dilakukan secara memang sadar bahwa ini adalah strategi dan seterusnya. Setahu saya beliau tuh hanya memang suka dari dulu sebenarnya sangat suka untuk bertukar pikiran dengan anak-anak muda. Bahkan yang selalu di sekeliling beliau itu adalah anak-anak muda yang memang beliau ya gunakan untuk bisa sebagai sounding board gitu ya, sebagai orang-orang yang dia ingin untuk mendapatkan opini dan masukan tentang pemikiran-pemikiran. Dan bahkan saya tahu bahwa di tim beliau kalau misalkan sudah pemikiran untuk membuat program kerja ke depannya itu banyak sekali anak mudanya. Jadi ini menurut saya hanya mungkin kayak mengepakkan sayap sedikit gitu untuk betul-betul bisa bertemu dengan yang kita anggap sebagai influencers. Itu kalau misalkan pandangan saya. Tapi kalau misalkan dilihat dari sebagai politisi muda gitu ya, saya sangat sepakat dengan apa yang tadi Mbak Roro sampaikan. It's not enough kalau misalkan hanya untuk mengumpulkan, hanya untuk foto-foto saja. Saya yakin semua baca pres kalau misalkan bertemu dengan anak muda, saya yakin mereka semua sebenarnya sangat tertarik apa sih pemikiran dari anak muda sekarang dan apa sih yang menjadi concern mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Mau itu di bidang pertunjukan, mau itu di bidang seni, ekonomi kreatif, atau itu di bidang startup, tech, fintech dan seterusnya yang lainnya gitu ya. Itu saya yakin semua pasti akan mau mendengarkan. Ya harapannya tentunya dari saya pribadi bahwa semua baca pres mau mendengarkan generasi muda, mengingat kita bukan hanya penentu masa depan, kita juga sebenarnya pemilik masa kini, tadi juga disampaikan oleh Mbak Roro. Jadi kita ini harus ikut serta menentukan masa depan seperti apa yang akan kita warisi. Jadi penting sekali untuk semua baca pres melakukan pendekatan. Jadi ini bukan persoalan hanya Pak Prabowo. Saya harap dan saya yakin semua baca pres melakukan ini. Jadi ini kita menyuarakan suara kita sebagai pemuda-pemudi yang dimana kalau misalkan dikatakan, saya koreksi dikit Mbak Roro, bahkan saya dengarnya itu ke depannya kita bukan hanya sebagai top 5 atau top 6, tapi kita menjadi negara dengan kekuatan terbesar keempat di dunia secara ekonomi setelah India. Jadi yang pertama Tiongkok, yang kedua Amerika, yang ketiga India, yang keempat Indonesia. Itu kalau. Nah kalaunya ini syaratnya ini banyak. Dan salah satunya juga tentunya bahwa kita siap untuk menghadapi. Ini menjadi tantangan besar untuk para baca pres ke depannya. Siapapun yang akan menjadi pemimpin harus bisa membuka jalan untuk kita semua supaya kita bisa memaksimalkan potensi kita masing-masing. Oke, Dr. Gamal tadi menarik yang dikatakan Dr. Gamal ketika bicara bahwa ternyata politisi itu minus 52% ya, karena tidak dipercaya, ada pekerjaan yang paling tidak dipercaya di dunia begitu ya. Nah, apakah karena adanya temuan seperti itu akhirnya para politisi ini dalam hal ini baca pres ini akhirnya menggunakan para influencer ini untuk mendekati orang-orang yang nggak dipercaya tadi? Oke, good point ya. Tapi saya ingin masuk lebih dalam konteks ini. Jadi menurut saya begini, kita itu atau mungkin calon presiden ya, itu
atau kita sebagai anak-anak muda itu jangan percaya dengan politisi-politisi yang mendekati kita generasi muda dengan cara berpakaian, dengan cara bermedia sosial, dengan cara melibatkan influencer, dengan cara komunikasi, bahasa yang digunakan. Tapi pilihlah pemimpin itu yang satu mengetahui masalah yang dihadapi anak-anak muda, sumber kebahagiaan anak-anak muda itu apa, jadi aspirasinya anak muda itu apa. Sehingga kalau kita ingin membangun antusiasme generasi muda, satu, lihat apa kebutuhan, harapan anak muda hari ini, dan yang kedua, apa program yang bisa diberikan. Kalau kita lihat data misalkan ya, untuk generasi survei dari indikator terbaru di bulan Juni kemarin, dari generasi Z ya, itu ternyata 24,2% itu mereka mengatakan harapan mereka adalah lapangan kerja. 18,8% itu adalah mengendalikan harga-harga sembako. 13,2% itu adalah anti korupsi ya. Mereka ingin pemberantasan korupsi. Tapi begitu generasi milenial ada perubahan. 29,4% ya, itu adalah mengendalikan harga-harga sembako ya, karena mereka mulai berkeluarga. Sudah ya. berkeluarga itu. Lalu 21,1% itu baru mereka bicara soal lapangan kerja, lalu 12% soal bagaimana memberantas, bagaimana bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Itu yang pertama. Sehingga menurut saya semua calon presiden itu harus memahami begitu apa harapan, keinginan, masalah generasi muda. Nah, lalu yang kedua itu yang nggak kalah penting adalah pertanyaannya, sosok seperti apa yang dibutuhkan anak-anak muda hari ini ya. Kalau kita lihat survei CSIS terakhir, 28,7% anak-anak muda itu menginginkan sosok yang bisa membuat perubahan ya, the change maker. Ini bukan karena ada salah satu sosok calon presiden yang punya narasi gagasan. Tapi memang survei dari CSIS itu mengatakan 28% anak muda menginginkan sosok yang bisa membuat perubahan. Bahkan saya ingin mengangkat satu diksi dalam panggung politik kita, change maker. Itu yang anak-anak muda butuhkan hari ini, change maker. Ya, kita semua kan ingin menjadi change maker kan, ya. Dan memang ada perubahan. Contoh ya, 2019 surveinya itu 39% bahkan sosok ideal yang diharapkan itu adalah merakyat dan sederhana. Tapi ternyata di 2024 itu terjadi pergeseran. Sikap yang jujur dan anti korupsi itu di angka 35%. Yang awalnya merakyat sederhana itu 39%, itu sekarang turun ke 15%. Yang awalnya anti korupsi itu di angka 11,1%, sekarang bisa naik ke 34,8%. Begitu. Termasuk salah satu yang penting adalah pengalaman memimpin ya. Itu yang awalnya kemarin sekitar 8%, sekarang sudah di angka 16,8%. Jadi itu gambaran ya. Satu masalah anak-anak muda, lalu yang kedua adalah apa tadi ya, sosok yang bisa atau mungkin karakter yang bisa diberikan. Sehingga saya clear mungkin ya berharap semua calon presiden ya, dan pejuang-pejuang politik ya, kebetulan saya masih baru ya, saya baru setahun setengah gabung di partai politik ya, dan baru ingin menjadi calon legislatif ya dari Dapil Malang Raya di tahun 2024. Tapi itu pun saya tekankan kepada tim saya, kembali ke tadi permasalahan utama. Di buku yang saya baca itu, tadi kalimat saya belum selesai ya. Jadi anak muda, generasi milenial tidak memaafkan dua hal. Satu, janji-janji kosong, kedua adalah ketidaktulusan. Ketidaktulusan. Iya, itu. Nah, sehingga yang kita butuhkan hari ini adalah change maker, pembuat perubahan yang punya ketulusan gitu untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, hartanya untuk memberikan pengabdian kepada orang-orang yang mungkin tidak akan pernah mereka temui, bahkan tidak pernah mereka kenal gitu. Sehingga politisi sekarang itu harus berpikir mereka adalah seorang pelayan ya. Bukan karena itu tagline dari partai saya begitu ya. Gak apa-apa lah, kalau promosi dikit gak apa-apa. Tapi memang demikian. Jadi kita itu pejuang politik. Bahkan saya tidak kurang nyaman ketika ada diksi politikus misalkan ya. Saya lebih nyaman menggunakan kata pejuang politik begitu. Sebagai bagian dari amelioratif ya kita terhadap generasi-generasi muda hari ini. Dan kembali ke poin utama tadi, itu yang harus dibangun. Jadi kita itu sekarang jengah jijik dengan politisi-politisi yang menggunakan cara licik dan kotor untuk mengejar uang dan kekuasaan. Karena mereka itu banyak bapak pulang ke rumah nggak bisa beli susu buat anak-anaknya. Karena mereka banyak ibu-ibu harus mengemis untuk bisa membeli sesuap nasi untuk anaknya. Karena itu
banyak juga anak-anak nggak bisa angkat kepalanya dengan tegak karena nggak bisa melanjutkan kuliah gitu. Sehingga yang kita butuhkan hari ini memang adalah kesadaran kita semua bahwa politik itu adalah public service ya. And a politician itu adalah seorang pelayan. Begitu. Terima kasih. Oke, tadi menarik juga yang dikatakan adalah sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh anak-anak muda, sosok yang seperti apa? Mbak Fani, kalau dari temuan Mbak Fani di media sosial yang ada, itu seperti apa sih yang diinginkan anak-anak muda, yang dibicarakan, sosoknya kayak gimana? Ada nggak diomongin itu? Ya sebenarnya memang benar kalau konsentrasi anak muda itu bercuit-cuit itu memang di media sosial ya. Mereka menyampaikan nggak mungkin langsung ke DPR dong marah-marah ya, kecuali demo ya. Nah tapi kalau misalnya di media sosial sekarang sudah muncul ada beberapa indikator yang diinginkan oleh anak muda untuk bisa memimpin Indonesia gitu. Nah sebenarnya kalau yang tadi dibahas tentang suara anak muda, lapangan pekerjaan, kesejahteraan, itu memang menjadi highlight mereka gitu ya. Karena pasti itu adalah persoalan yang saat ini mereka hadapi di real life mereka gitu. Tetapi jangan lupa mereka juga adalah orang yang observing di 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Gitu. Jadi masih ada upaya untuk agar politisi-politisi ini belajar dari situasi 2019 atau 2014 tentang bagaimana politik identitas atau bagaimana pengemasan pesan-pesan politik yang tidak lagi melukai kebinekaan begitu. Nah itu menjadi salah satu fokus yang dibahas. Nah jika misalnya akun-akun influencer yang besar, biasanya kan kalau misalnya nih kita sering melihat orang-orang yang salty atau edgy ya ngomongnya gitu ya, mungkin komika atau misalnya yang sering nyindir pemerintah, ya tidak masalah, semuanya memiliki curug-curug masing-masing. Dan anak-anak muda sebenarnya menyukai orang-orang yang berani dan jujur dalam menyampaikan potret kehidupan di masyarakat gitu. Makanya ada beberapa hal kemarin ada yang sempat viral juga mengenai pembangunan di salah satu provinsi, itu juga gara-gara influencer ya gitu yang di media sosial. Nah sebenarnya anak muda suka figur-figur yang bisa mewakili keinginan mereka yang tidak mungkin didengar oleh politisi, tapi bisa didengar dan disampaikan melalui influencer yang juga jumlah followernya besar, pasti dengan secara kemungkinan pasti akan bertemu nih dengan politisi ini gitu. Nah dalam beberapa riset yang kita kerjakan sebenarnya Mas Jati, kita melihat anak-anak muda ini juga menginginkan tidak ada lagi ujaran kebencian. Itu yang paling sering dibahas sebenarnya gitu. Sebenarnya mereka melihat bahwa netizen-netizen yang masuk dalam kelompok-kelompok netral itu menginginkan adanya politik yang damai sebenarnya, karena semua orang melihat ini lagi situasi panas banget. 2023 rasanya bukan hawa aja yang panas, tapi hawa politiknya juga panas gitu ya. Nah jadi anak mudanya melihat ini kalau misalnya udah begini di lini masa, udah marah-marah, kata-katanya masih dipakai dengan kata-kata yang lama, apakah di 2024 ini akan bagaimana? Apalagi kita bersamaan tuh, pilegnya bersamaan, di 2024 juga di November juga pilkada juga. Jadi 1 tahun itu adalah tahun yang sangat padat sekali dengan pesan-pesan politik gitu. Jadi anak mudanya itu merasa bahwa wow ini akan sangat padat, baik itu di media luar ruang apapun di dalam media sosial gitu. Nah kemarin di dalam beberapa pertemuan dengan influencer, capres-capres juga diberikan feeding begitu. Jadi mereka menyampaikan bahwa kita tidak mau lagi ada bahasa-bahasa politik yang memecah belah gitu. Juga mungkin itu menjadi salah satu pesan juga kepada anak muda gitu, karena anak muda ini kalau misalnya di media sosial Mas Jati, dan khususnya di bawah 30 tahun ya, berarti masih Gen Z ya. Kalau milenial udah 30 ke atas ya gitu. Jadi bukan anak muda lagi 30 lah ya, jadi di bawahnya masih ada. Nah biasanya adalah kelompok-kelompok yang tidak mau ada kekerasan dan marah-marah di media sosial. Nah kalau yang masih ada kata-kata marah-marah itu biasanya 30 ke atas gitu. Masih milenialnya, iya milenialnya masih agak emosional nih gitu. Sedangkan yang di Gen Z-nya itu sebenarnya yang mereka ingin politik tuh adalah hal yang fun, hal yang bisa relate dengan kehidupan mereka, hal yang mungkin agak misalnya ada buku-buku politik, tapi gimana sih cara mencernanya anak muda? Mungkin bukan dengan cara nyuruh mereka baca buku, tapi tentang misalnya bagaimana kita menyajikan politik-politik ini tuh melalui bahasa-bahasa mereka. Itu yang diinginkan oleh Gen Z ini. Nah kalau milenial ya itu yang tadi mereka ingin ada transfer of authority yang smooth ya gitu, dan di generasi milenial dan juga mungkin generasi yang di atasnya. Tadi kan kita bicara soal pertemuan-pertemuan dari Baca Pres dengan para influencer
influencer, dengan anak-anak muda ini gitu. Kalau dari anak-anak muda di media sosial melihatnya seperti apa? Itu hal yang positif, yang baik, disambut gembira, atau justru malah dinyinyirin sama netizen? Sebenarnya mereka udah tahu bahwa mereka juga akan disasar toh, gitu. Ketika Paham, ini ya? capresnya udah nyasarnya influencer, nyasarnya komika, nyasarnya adalah artis gitu atau influencer muda gitu. Mereka tahu bahwa ini adalah model pendekatan yang juga akan pasti dilakukan oleh siapapun capresnya gitu. Jadi sekarang sebenarnya jika itu dilakukan dengan tulus dan jika itu dilakukan ya dengan meng-guide mereka dengan menanyakan apa sih yang mereka inginkan, itu diterima dengan baik sebenarnya. Kita terlihat ya terbatas ya, mungkin pasti ada yang negatifnya juga. Biasanya yang negatifnya pasti yang lawannya dong gitu, netizen yang pro lawannya gitu. Nah itu biasa di media sosialnya. Tapi secara keseluruhan kalau netizen yang umum ya, yang netral, yang mungkin masih wait and see, belum ada warna di dalam bajunya gitu, itu mereka sebenarnya menantikan gagasan-gagasan apa sih yang disampaikan oleh capres-capres ini melalui influencer. Sebenarnya itu adalah upaya untuk soften the message, karena biasanya message politik itu kan sangat elitis, sangat berbicara soal hal yang besar. Sedangkan netizen di media sosial itu kan mendigestnya tidak semudah itu gitu. Jadi peran influencer sebenarnya adalah bagaimana mensoften, simplify message itu untuk bisa masuk ke dalam kanal-kanal. Karena misalnya di media sosial walaupun usianya itu sama ya, generasi Z, tapi mereka tuh memiliki ceruknya. Misalnya ceruk yang sukanya juga cuman joknya satir, ada. Yang jadi follow-nya cuman akun-akun yang jokesnya satir gitu, atau misalnya yang sukanya memang komika yang ketawanya tuh receh, atau misalnya yang kata-katanya tuh misalnya yang sampai kemana-kemana gitu ya, ada juga. Nah itu ada juga ceruknya. Jadi jika itu bisa di-embrace ya semuanya gitu, jadi pesan-pesan politik itu bisa disampaikan kepada kelompok-kelompok ya, bukan high politik ya, tapi memang mengena dengan frekuensi komunikasi mereka gitu. Ada data Mbak yang bisa di-share misalkan kayak mana yang paling disukai ketika melakukan pertemuan dengan para influencer ini? Jadi dari data yang kita nih, dari seminggu terakhir, kita ngambilnya karena seminggu terakhir karena melihat lagi banyak nih safari-safari ke anak-anak muda gitu ya, dari 3 capres ini. Jadi kita lihat dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Agustus, ini yang paling banyak dibahas, mungkin bisa ditampilkan datanya, yang paling banyak dibahas itu sebenarnya kalau secara frekuensi ya, dari total itu ada 5.000 percakapan, jadi 1.700-nya itu pembahasan influencer dengan Prabowo, kemudian 1.800-nya tentang influencer dan Ganjar, dan 117 influencer dengan Anies gitu. Nah, tetapi unggahan ini menghasilkan engagement yang jauh sekali berbeda. Jadi antara 1.800-nya Pak Ganjar dengan 1.700-nya Pak Prabowo itu engagement-nya itu beda sekali. Jadi bisa mungkin nah ini di halaman selanjutnya. Jadi kalau misalnya nih jumlah unggahannya sebenarnya nggak jauh beda nih antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar untuk pendekatan dengan netizen dengan influencer ya, tetapi menghasilkan jumlah engagementnya sama sekali berbeda. Jadi sampai 1.700 expose tentang influencer dengan Pak Prabowo itu menghasilkan 32.000 engagement, berarti ada aktivitas reply, comment, share, likes yang besar sekali gitu, yang bisa sampai 19 kali lebih besar daripada jumlah postnya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk Pak Ganjar dalam satu minggu terakhir itu di 7.500 gitu untuk engagementnya, jadi 4 kali lipat aja gitu. Nah kemudian untuk Pak Anies dari 117 expose itu menghasilkan 1.800, itu 16 kali lipat. Nah jadi kita bisa melihat nih, walaupun misalnya jumlah expose-nya hampir sama, tetapi efek yang dihasilkan bisa sama sekali berbeda gitu. Kita bisa melihat bahwa apa sih yang membedakan pemilihan influencernya siapa, kemudian pesannya apa, kemudian di media sosial apa gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat nih, kenapa besar sekali Prabowo engagementnya walaupun expose-nya hampir sama dengan Ganjar, karena pemilihan media sosialnya yang disasar adalah TikTok. Anak muda itu sukanya TikTok sekarang gitu. Gak ada yang pakai Facebook, jarang. Iya, jadi TikTok juga untuk amplifikasinya tuh sangat mudah. Orang yang misalnya followernya sedikit, tetapi dia membuat sebuah unggahan, nanti bisa dilihat oleh orang-orang yang mungkin bukan followernya gitu. Itu dimudahkan oleh algoritma TikTok gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya Pak Ganjar itu mainnya di YouTube.
yang misalnya nih harus dengan kadang-kadang harus rendering, anak muda yang mungkin kekurangan kuota nggak bisa Kuotanya buka mahal, ya? gitu. Jadi nah ini Kasihan yang di daerah. pemilihan media sosial itu juga sangat menentukan sekali bagaimana message itu disampaikan gitu. Karena ini saluran yang harus tepat ya gitu. Nah, jadi jika misalnya aktivitasnya itu bisa jadi sama, pesannya juga sama sebenarnya, tapi dengan pemilihan media sosial yang berbeda itu akan menghasilkan efek yang berbeda gitu, Mas. Oke, saya mau ke Dr. Gamal. Dr. Gamal, ini kan kalau tadi dikatakan dari data yang disampaikan Mbak Fani ini, nampaknya media sosial itu luar biasa sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di media sosial itu kadang-kadang tadi yang ditekankan oleh Dr. Gamal adalah soal ketulusan tadi ya. Iya. Itu kadang-kadang ketulusannya itu nggak bisa saja fake atau itu palsu. Karena ya media sosial gitu, kadang-kadang apa yang kita posting belum tentu sesuai dengan apa yang kita rasakan atau kita inginkan. Nah, kalau Anda melihatnya, ini sebenarnya satu sisi media sosial ini ternyata sangat punya pengaruh yang luar biasa tadi dari salah satu sosok baca pres. Tapi Anda juga menyatakan bahwasanya ya kita ketulusan itu memang harus nyata disampaikan kepada anak-anak muda. Anda melihatnya media sosial ini menjadi sesuatu hal yang baik, atau justru malah udah mendingan ketemu aja langsung untuk meyakinkan ketulusan tadi, mendapatkan merasa bahwa oh ya dia tulus kepada anak muda, tidak menjadikan saya sebagai target. Oke, good. Mungkin saya ingin masuk ke poin yang tadi sebelum masuk ke diskusi kita dalam konteks ini ya. Jadi pertama memang Gen Z ini bagi saya istimewa sama generasi milenial ya. Kita ya, saya masih ini ya, milenial Gen Z ya Mbak ya. Oh, sama. Itu ya, of course. Kita agak-agak semuanya ngaku Gen Z. Jadi banyak dari generasi muda ini lahir dari orang tua yang memiliki keragaman latar belakang sosial budaya begitu. Itu akhirnya mendorong anak-anak muda hari ini itu sangat menerima perbedaan. Yang itu adalah core of the core dari demokrasi. Nah, itu mungkin gagasan awal, sehingga saya meyakini ya, kalau kita lihat dalam konteks keindonesiaan ya, Indonesia is not just simply country. Indonesia bukanlah sekedar sebuah negara, it's great, bold, and righteous idea. Sebuah ide yang besar, berani, dan benar begitu. Kadang kita berdebat begitu keras ya dalam kontestasi gitu. Kadang kita berdiskusi begitu sengit. Tapi itu kita lakukan semata-mata karena kita mengharapkan yang terbaik buat Indonesia. Nah, sehingga generasi Z tadi, itu mereka sangat acceptable terhadap perbedaan. Ya, itu mungkin yang pertama. Sehingga memang karakter calon presiden menurut saya yang asik, adem, akur ya itu akan kompatibel dengan generasi muda hari ini. Nah, lalu menyambung dalam konteks tadi ya, media sosial dan perannya ya. Contoh dalam konteks saya pribadi, saya memiliki 2 juta follower di media sosial saya. Tapi saya sangat yakin saya tidak akan bisa memenangkan kontestasi politik besok karena media sosial saya. Dengan follower 2 juta tadi? 50 artis itu kalah dalam pemilihan legislatif di 2019 kemarin gitu. Bahkan Dr. Oz di Amerika kalah dalam kontestasi politiknya ya, dan lain sebagainya. Sehingga saya punya keyakinan memang seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ketulusan itu dan termasuk bertemu langsung ya. Ketika misal teman-teman bertemu saya hari ini ya, atau mungkin bersalaman, kan bisa merasakan Dr. Gamal ini seperti apa. Kita bisa bedakan mana orang yang benar-benar jujur, mana yang enggak ya kan. Kita bisa merasakan mana orang-orang yang betul-betul mau turun ke bawah begitu dengan keikhlasan, atau yang sifatnya elitis memaksakan diri turun ke bawah. Kita bisa merasakan orang yang betul-betul mau berkorban, mengabdi gitu, dengan orang-orang yang punya ambisi misalkan, let's say ya. Jadi bahkan kalau kita bicara soal data tadi ya, Global Trustworthiness Index ya, itu ternyata influencer itu termasuk golongan yang paling tidak dipercaya, bahkan termasuk di golongan yang paling tidak dipercaya. Karena orang salah tahu, dong berarti gue dengan influencer. iya. Dalam konteks awareness ya, mungkin kalau kita bicara politik kan ada awareness, interest, engagement, get the vote gitu ya. Nah, artinya dalam konteks jumlah views ya, exposure, mungkin itu good. Tapi apakah itu berdampak pada elektoral? Saya yakin kenapa misalkan kita belajar dari Oprah Winfrey ya, yang dia dalam penelitian itu dikatakan bisa menyumbang 1 juta suara untuk Barack Obama. Contohnya banyak influencer lain. Kenapa mereka tidak bisa menjadi seperti yang dilakukan oleh ya Oprah Winfrey dalam konteks dukungannya? Nah, itu saya yakin soal tadi bagaimana betul-betul ada ketulusan di situ, lalu mampu memahami ya
generasi muda bukan sebagai objek politik ya. Dan yang ketiga, menghadirkan sebuah gagasan, ide yang relevan, kompatibel dengan kebutuhan generasi muda hari ini. Dan mungkin pesan saya boleh ini ya buat anak-anak muda ya. Iya, jadi saya ingin katakan kepada generasi muda kita, tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini, begitu. Sehingga oleh karena itu, politik itu kita sering bicara soal hak dipilih dan hak memilih. Tapi bagi saya, politik pemilu itu bukan tentang hak saja. Itu juga kewajiban kita, begitu. Untuk bagaimana menghadirkan sebuah proses politik yang fair election, misalkan, iya kan? Bagaimana ada meritokrasi di situ. Bagaimana menjadi sebuah role model teladan buat generasi muda, sehingga tadi bukan hanya memenangkan kontestasi politik, tapi juga menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Terima kasih. Oke, Mbak Saras, tadi ngelihat ya data yang disampaikan Mbak Fani, ini Pak Prabowo, wah 19 kali tadi Mbak ya? Iya. 19 kali bagus efeknya tuh. dari apa yang diekspos, akhirnya engage-nya 19 kali dari hal itu. Pendapatnya? Ya, puji Tuhan. Alhamdulillah kalau misalkan seperti itu sebagai seorang Karena dia belum pendukung ngobrol sih ya beliau, sama Pak Prabowo ya. Saya rasa bahwa apa yang dilakukan kemarin itu mungkin ya akhirnya bergema lah di antara anak-anak muda maupun juga pengguna medsos ya. Kita kan nggak bisa yang dengan 19 kali itu mungkin tidak terlalu detail gitu ya, ini apakah laki-laki atau perempuan, ada di kota atau di desa, apakah mereka karena mereka followers atau karena mereka suka dengan influencernya. Dan saya setuju sebenarnya dengan Dr. Gamal tadi, media sosial itu lebih kepada saya ngelihatnya corong gitu ya. Itu engagement dan exposure itu hanya menunjukkan satu sisi aja, yang dimana bagaimana orang membicarakannya, tapi apakah itu akan menentukan pemilihan belum tentu juga. Jadi kita ini ya lihat hanya dari segi dimana memang rupanya ya anak muda ini ataupun pengguna medsos, kalau di Twitter sama TikTok, terutama TikTok ya, TikTok itu kan Gen Z ya. Jadi kalau misalkan itu berarti ya mereka tertarik kok, mereka tertarik dengan politik, hanya yaitu jangan sampai mereka dikecewakan yang akhirnya mengakibatkan mereka apatis. Oke, kalau Mbak Roro melihat tadi, ternyata media sosial itu nggak bisa dengan mudahnya digunakan sebagai taktik untuk mendekati generasi Z dan juga milenial. Pendapatnya? Ya, menurut saya memang harus ada balance ya Mas ya. Karena kalau misalnya kita berbicara mengenai media sosial ini kan sebuah sarana yang kemudian dilakukan untuk menyalurkan sebuah informasi gitu. Jadi tentu targetnya adalah bukan orang-orang yang memang berada physically di sekitar kita, tapi bagaimana sebuah kejadian kemudian bisa di-amplify gitu kan, ataupun ada sebuah gagasan yang kemudian perlu kita sampaikan di mana audiensnya harapannya itu bisa lebih daripada siapa yang hadir di ruangan tersebut. Tapi di samping dari itu adalah bagaimana kita baik itu calon presiden kita ataupun calon legislatif yang kemudian nanti akan berkompetisi gitu ya di ajang politik ini juga turun langsung ke lapangan Mas gitu. Intinya sih kayak gitu, karena sosial media ini ataupun media sosial ini adalah sebuah sarana untuk mengamplify. Tapi selebihnya kita juga harus melakukan pekerjaannya dong, kita harus turun ke lapangan. Dan tadi menyampaikan juga dari Mas Gamal gitu ya, ketulusan dari sebuah calon presiden, calon legislatif itu memang lebih kelihatan ketika ketemu secara fisik gitu. You read their aura, you read their energy gitu ya. Kita bisa merasakan bagaimana sih presence mereka di depan kita. Apakah mereka sosok yang betul-betul mendengarkan masyarakat atau sekedar hadir untuk foto saja. Nah, kan karakter politisi kan macam-macam. Tapi di samping itu adalah bahwa saya ingin menyampaikan juga kepada para anak muda gitu ya. Saya termasuk sebagai anak muda juga, bahwasanya sebagai the good and bad of politics itu tergantung dari orangnya gitu. Apakah kita
dalam posisi mendapatkan sebuah amanah ya, misalnya sebuah jabatan sebagai anggota DPR, apakah kita menggunakannya untuk hal-hal yang positif atau negatif itu tergantung orangnya gitu. Jadi saya berharap sekali mungkin yang tadinya anak muda yang merasa apatis, tidak percaya, mulai terbuka gitu ya untuk kemudian mengenal dunia politik, karena pada dasarnya politik itu sangat amat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita gitu. Bahkan hingga penyelenggaraan konser aja ditentukan oleh keputusan politik loh. Maksudnya dari segi apakah ada sebuah persetujuan gitu ya dari kalangan pemerintah untuk kemudian menyelenggarakan sebuah konser Coldplay kayak atau apa. Ini kan kebijakan politik sebetulnya. Jadi kita tidak jauh loh sebetulnya dari isu-isu kekinian, bisa dibilang seperti itu. Nah, oleh karena itu kita berharap gitu ya bahwasanya anak muda tidak lagi apatis, bahkan lebih baik lagi ketika memilih untuk terjun langsung berpartisipasi di dunia politik, karena pada dasarnya kita butuh kalian. Kalau kita melihat persentase anak muda di DPR saat ini yang di bawah usia 40 tahun masih kurang lebih 10% lah. Bisa dibilang seperti itu gitu ya. Nah, oleh karena itu apalagi kemarin di sidang ASEAN Interparliamentary Assembly yang diselenggarakan di Indonesia, kebetulan saya memimpin young parliamentarians gitu dengan negara-negara ASEAN. Salah satu kesepakatan di dalam rapat itu adalah bagaimana kita meningkatkan bukan hanya partisipasi anak muda di ajang politik, tapi bagaimana kita kemudian mendorong agar mereka berpartisipasi dan berkontestasi di dalam dunia politik ini gitu, karena we need more young representatives, apalagi negara Indonesia tadi demografinya aja seperti itu gitu, mayoritas anak muda. Bisa dibilang bahwa kita tentunya yang paling tahu gitu isu-isu apa sih sebetulnya yang patut untuk kita perjuangkan. Tadi kembali lagi mengenai sustainable development, bahkan tadi yang saya lupa menyatakan adalah mengenai kesehatan, Mas, bukan hanya secara fisik tapi mental health. Ini juga penting sekali dan sering sekali anak sekarang ya, anak sekarang mental health, ya kan, bener. Apalagi banyak sekali yang bilang oh saya butuh healing kayak dengan caranya masing-masing, ada yang larinya ke olahraga, ada yang larinya ke traveling gitu kan. Jadi isu-isu seperti itu menurut saya jangan sampai diremehkan, karena itu sangat menentukan kualitas sumber daya manusia ke depannya gitu. Apalagi kita ingin menyongsong tadi kembali lagi Indonesia Emas tahun 2045, kalau kualitas sumber daya manusianya saja dalam posisi mungkin rentan dengan mental health ya kan, secara fisik juga tidak kuat ya kan, tidak prima seperti Masnya baru sampaikan, tentu ini sangat amat akan mempengaruhi bagaimana Indonesia ke depannya. 2045 tadi ya, tercapai atau tidak. Bang Fani, terakhir ini sebelum kita menutup diskusi kita sore hari ini, jadi kalau kita mengacu pada judulnya tadi, adu taktik parpol berebut suara Gen Z dan milenial, dari obrolan kita tadi, kira-kira jadi apa nih yang paling jitu untuk menyasarkan anak muda kalau dari pembicaraan di media sosial? Kembali lagi ke habitnya anak muda, itu adalah orang-orang yang memang sebenarnya peduli politik, tetapi bukan yang high politik ya, bukan bahasa-bahasa elit gitu. Nah, kalau misalnya tadi dari tiga politisi muda ini bilang bahwa sebenarnya masyarakat itu harus bisa nih membaca energi atau membaca nih sebenarnya orangnya bohong atau enggak sih di media sosial. Persoalannya adalah netizen sekarang udah pinter gitu. Mereka tahu mana yang pencitraan banget, mana yang pencitraan biasa aja gitu, atau enggak pencitraan sama sekali. Sebenarnya itu karena itu di media sosial bahkan ada yang sudah native digital kan, anak sekarang generasi alpha gitu, atau mereka yang udah dari awal tuh udah install Facebook atau TikTok itu dari usia yang masih belum vote sama sekali. Jadi mereka udah sangat terbiasa melihat bagaimana sih ragam orang di media sosial. Jadi media sosial itu sebenarnya adalah kanal yang juga digunakan oleh anak muda yang kalau di 20 tahun lalu orang masih kampanye akbar datang ke lapangan, Mas. Kalau sekarang anak muda mana mau datang ke lapangan untuk panas, bawa bendera partai belum tentu mau. Sekarang mereka mengakses informasi janji politik itu melalui media sosial gitu. Jadi yang juga sangat mudah. Mereka juga udah nggak baca koran, mereka bacanya media online di dalam handphone mereka gitu. Jadi yang accessible buat anak muda dan juga mudah di-digest sama mereka gitu. Dan juga bisa menjawab apa sih yang mereka butuhkan untuk kedepannya gitu. Gambaran pemimpin yang bisa menjawab permasalahan mereka gitu. Nah, persoalannya adalah jika itu semua terjawab, tampilkanlah gesture yang memang natural dan yang bisa memberikan
perlindungan ya, pengayoman pada anak-anak muda ini ya. Karena pasti ada yang datang dengan harapan, ada yang datang dengan skeptisme, ada yang harapan apaan sih ini gitu. Jadi semuanya itu memang harus dirangkul, dan macam-macam informasi ini ya juga harus pesannya itu juga harus disasar. Yang ini pada anak muda yang udah aktivis ya bahasanya beda lagi. Anak muda yang udah nggak mau atau ngapain sih milih, nah itu juga beda lagi pesannya. Jadi semuanya itu sebenarnya membuat nanti politisinya itu harus berpikir nih gimana caranya bisa merangkul sebanyak mungkin anak muda dengan berbagai macam dinamika kehidupannya. Oke. Gitu. Ya, Mas Gamal mau menyampaikan sesuatu? Oh iya, boleh. Mungkin Sepertinya sulit. Enggak, saya antusias sekali dengan yang tadi disampaikan. Tapi mungkin ini poin terakhir saya pikir penting ya. Jadi banyak politisi sekarang saya lihat high profile, low impact. Nah, yang dibutuhkan masyarakat itu adalah pejuang politik yang low profile, high impact. So, sebagai seorang pejuang politik ya, saya tanamkan buat diri saya sendiri ya ini ya. Don't try to impress people. Jangan sibuk membuat orang impresif. But focus to impact people. Tapi fokuslah menghasilkan dampak. Because impress will be lost. Karena impresi itu akan hilang. But impact will survive. Tapi dampak akan terus ada di tengah-tengah masyarakat. Maybe you are impressive. Mungkin orang-orang politisi impresif. But are you impactful? Tapi apakah teman-teman sudah berdampak? Terima kasih. Oke, itu dari menarik sekali ya. Tapi jadi sebenarnya kalau bicara adu taktik parpol berebut suara Gen Z atau milenial ini adalah ya bagaimana yang bisa menunjukkan ketulusannya. Kalau tadi pakai bahasanya Dr. Gamal adalah yang impact, jangan cuma bikin impress tapi yang impact, karena impact itu akan lebih bertahan lama ketimbang impress. Karena ketika misalkan dia sudah berubah dikit atau si pemilihnya yang berubah sedikit, usianya bertambah, jadi akhirnya impresnya hilang gitu ya. Benar. Jadi tentunya bagi teman-teman semua yang menyaksikan pada sore hari ini, silahkan dilihat dari baca wapres yang ada nanti di 2024, mana nih yang menurut kalian benar-benar tulus yang ingin memberikan impact kepada kalian dan negara ini tentunya, atau yang hanya sekedar impress. Silahkan silakan berdiskusi, silakan mencari-cari di media sosial ataupun langsung bertemu juga nggak ada masalah. Yang pasti 2024 suara kalian menentukan masa depan Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung, Dr. Gamal, Mbak Fani, Mbak Roro, dan juga Mbak Saras yang ada di Zoom di seberang sana. Terima kasih. Sampai kapan kita akan ngobrol lagi. Tentunya kita berharap semua bisa kumpul di sini ya, di studio, biar lebih hangat lagi diskusinya. Itulah tadi perbincangan singkat kami terkait dengan adu taktik parpol berebut suara Gen Z dan milenial di Liputan Talks kali ini. Saya Jati Dharma pamit, salam SCTV.